Hmm. Hei, terima kasih Odi. Ini akan jadi pohon Natal terbaik yang pernah kita miliki. Benar Garfield? Itu tergantung apa yang ada di bawahnya. Kenyataannya, ini akan jadi Natal terbaik. Aku telah mengundang ibu ayah Dog Boy untuk makan malam. Liz juga datang dan dia akan membawa orang tuanya. Apa makanannya cukup? Sekarang aku ingin kau bersikap terbaikmu, Garfield. Kau tidak menenangkan Nyonya Wilson saat kau membiarkan burung kenarinya terbang keluar jendela. Tuan Wilson seperti membiarkan. Oh, tidak. Lihat waktunya. Kita harus pergi ke toko penjual bahan makanan. Garfield, bantu Odi menyelesaikan dekorasi pohonnya selama aku pergi belanja ya. Haruskah aku melakukan segalanya di sini? Oh, baiklah. Odi, pasangkan kotak dekorasi itu di sini. Lebih dekat. Bagus, sekarang mundur. Sekarang pasang. Tidak ada waktu untuk menyelesaikan pohon itu. Kita harus pergi ke... Wow. Seperti mereka bilang, malas induk penemuan. Kalian tunggu di sini ya. Aku segera kembali. Baiklah. Jangan lama-lama. Kau tahu, sangat tidak sabar aku menunggu makanan. Oh, hai Erlyn. Hai Garfield. Apa yang kau lakukan? Aku sedang membawa makanan dan handuk untuk sejumlah hewan gelandangan di stasiun lama. Itu kelihatannya berat. Iya, memang berat. Gelandangan. John sedang mempersiapkan pesta untuk keluarga malam ini. Dan seseorang akan mengadakan pesta makan. Dan lalu besok adalah hari Natal dan kami akan membuka kado. Lalu kami akan makan, lalu kami akan membuka kado yang lebih banyak. Lalu makan lebih banyak dan buka kado. Hei, kemana kau? Aku masih ada 2 lagi, makan dan buka kado. Kau belum mengerti, iya kan? Mengerti apa? Apa semangat Natal yang sebenarnya? Iya, yaitu makan dan buka kado. Lalu ada apa lagi? Ya, ada kepedulian dan berbagi. Benar. Baiklah, kau bisa datang makan malam juga. Ada banyak makanan dan Odi akan senang untuk berbagi makanannya. Kau sangat menyedihkan. Apa? Sekarang apa? Aku mengundangmu untuk makan malam. Kalau kau ingin mengerti apa yang aku bicarakan, ikutlah denganku. Merekalah yang membutuhkan perlindungan dan juga makanan. Membantu mereka adalah hal baik yang dilakukan, khususnya waktu seperti ini. Hai teman, ayo cepat. Di luar sini sangat dingin. Baiklah, aku harus pergi. Jika aku tidak bertemu denganmu, selamat Natal. Selamat Natal, Garfield. Apa? Kau tahu, Odi, aku merasa bukan apa-apa. Mungkin aku harus membantu Erlyn memperhatikan hewan-hewan itu. Tapi bisa apa? Aku hanya seekor kucing. Aku tidak berdaya. Tidak mungkin aku bisa membawa makanan John ke stasiun lama. Benar kan? Akankah kau menghentikan itu? Baiklah, berkumpul semuanya. Kalian ada banyak di sini dan bukan selimut. Kalian tahu Rex, aku selalu membawa semua pemanas ini untuk diberikan. Kami mengambil semua ini untuk diberikan sampai habis. Ya, seperti Ya, makanan. seperti makanan. Aku kembali. Arlyn, apa yang kau bawa?
dermawan di belakang toko itu kurang bermurah hati hari ini, tapi aku menemukan ini. Kelihatannya lembut. Oh, Besar, Oh. hangat, indah. Makanan apa yang kau bawa itu? Aku lapar. Aku khawatir yang aku miliki hanyalah sedikit keju dan biskuit. oh, itu tidak apa-apa. Kalian makan, aku bisa berdiri untuk mengurangi beberapa pons. Kita tidak punya makanan yang cukup untuk keliling. Apa yang akan kita lakukan? Kita tidak akan makan makanannya Harry. Kau dan aku akan mendapatkan makanan yang lezat saat tiba di rumah. Ini untuk hewan-hewan yang tidak punya rumah. Ah, kau benar. Sekarang beritahu perutku itu. Atau lebih baik sebelumnya, beritahu teman gendutmu itu. Garfield, Siapa lagi? Aku yakin dia punya makanan berlimpah di rumahnya. Kita bisa hidup selama seminggu untuk makanan yang dia makan sebagai selingan. aku khawatir Garfield tidak dalam suasana berbagi dalam musim libur ini. Dia seperti sebelumnya. Ya, seperti yang mereka bilang, teman gendut yang dibutuhkan adalah teman gendut sesungguhnya. Kau tidak membawa makanan yang disiapkan John, kan? Oh tidak, kami mengambil makanan dari belakang kulkas. Makanan itu tidak kena cahaya selama bertahun-tahun. Kau sangat manis. Terima kasih, Garfield. Dan kau juga, Odie. Apakah kita semua cukup dengan ciuman? Kita punya teman-teman yang lapar di sini. Garfield, Odie, sekarang aku ingin kalian bertemu Rex. Dia ada di tempat tinggal di stasiun lama bertahun-tahun. Kau tidak punya rumah? Bagaimana kau bertahan hidup? Selama ini aku hanya mengandalkan kebaikan dari orang. Kenapa kau ingin melakukannya? Oh, aku akan senang sekali memiliki rumah. Tapi tidak seorang pun yang menginginkan anjing besar dan tua. Orang hanya menginginkan anak anjing dan anak kecil. Seperti kami. Oh, siapa mereka? Ibu mereka adalah kucing yang dia sakit parah. Dia kedinginan dan meninggal. Akulah yang sekarang menjaga dan membesarkan mereka. Garfield, Odie, aku ingin kalian bertemu Spring. Hai. Summer. Dan Autumn. Apa kabar? Kalian bertiga? Ada 4. Kami punya seorang adik, tapi dia baru saja mendapatkan sebuah rumah. Spring, Summer, Autumn, dan biar ku tebak namanya. Mungkin adalah Winter. Bukan, namanya Philip. Winter. Ada apa dengan itu? Itu nama yang Nora. uh, Kami punya satu penduduk lagi yang harus kau temui, Garfield. Di mana? Di sana. Ini Nick. Apa kabar, Nick? Nick, bersikap baik. Aku tidak bersikap baik dengan kucing. Kucing makan burung kenari. Hanya yang berlidah panjang. Hei, itu dia. Letakkan, letakkan. Dengan senang hati. Dengarlah, jangan lupa kenapa kita ada di sini. Kau beruntung dia memanggilku. Gendut. Pilih sesuai ukuran sendiri. Terima kasih, Arlene. Untuk apa? Untuk mendorong kami membantu semua ini. Rasanya nyaman. Siapa yang kira? Ini permulaan yang bagus. Kita belum selesai? Kita harus mencarikan rumah untuk mereka. Itu adalah perintah bagus. Kalau orang-orang mengetahui mereka, aku hanya ingin tahu apa mereka mau membawanya pulang. Tapi itulah masalahnya. Bagaimana kau bisa membuat mereka bersama? Apa itu, Odie? Sebuah rongsokan. Baiklah, apa maksudmu? Rongsokan tumpukan sampah. Baiklah. Oh, aku mengerti. Kalau kita membuat pohon Natal, orang-orang akan datang seperti ngengat menuju cahaya.
Kemudian, kau akan bertemu hewan-hewan ini dan memberi mereka rumah. Iya, Kalian semua gila. Ellie mengingatkanku untuk memberitahumu semangat Natal yang sebenarnya. Hah? Baiklah, menurutku kau jenius, Odi. Odi, kau jenius. Garfield, Odi, di mana kalian? Garfield, Odi, teman-teman, kemana mereka? Ini tidak biasanya Garfield pergi saat dekat waktu makan malam. Oh tidak, tamunya sudah datang. Garfield, Odi. Hai, Ayah, selamat Natal John. Dog Boy. Jangan panggil aku Dog Boy ya. Iya benar. Dog Boy, Dog Boy. Liz. Selamat liburan, John. Wow, kau kelihatan benar-benar Nyonya Wilson. Halo John. Dan Tuan Wilson, apa kabarmu hari ini, Tuan? Baik-baik saja. Ke arah mana minuman telur kopi? Pohon yang sangat indah, John. Terima kasih, Ibu, Ayah, Dog Boy. Aku ingin kalian bertemu orang tua Liz, Robert dan Betty. Hai. Apa kabar? Baik, terima kasih. Senang bertemu dengan kalian. Liz sudah banyak bicara tentang kalian. Jadi, silakan nikmati minuman hangat dan bersantai untuk sementara, oke? Aku agak lapar. Ya, aku salah satunya juga. Robert. Oh, segera. Tapi pertama-tama, ayo kita saling mengenal. Nyonya Wilson, apa kau tahu Dog Boy tidur dengan peliharaannya sampai dia berusia 14 tahun? Jangan memanggilku Dog Boy. Payah. Bagaimana menurutmu, Orlin? Menarik, tapi membutuhkan sesuatu. Bintang. Kita butuh bintang di atasnya. Eureka! Bagus, Odi. Ayo kita pasang ini di atas tumpukan. Menurutku semuanya sudah siap sekarang. Apa kau yakin ini akan berhasil? Tentu saja tidak. Apakah kalian ikut denganku, teman-teman? Iya. Sangat menyenangkan semuanya. Baiklah, ayo kita nyanyikan lagu lagi. Apakah kami harus nyanyi lagi? Kami sudah bernyanyi berjam-jam. John, ibu akan membantu menyiapkan makan malam. Tidak semuanya sudah siap, Bu. Aku hanya mengulur waktu sampai Garfield dan Odi muncul. Oh tidak, tidak biasanya Garfield melewatkan makanan. Aku bertanya-tanya kenapa begitu damai di sini. Aku yakin mereka baik-baik saja. Bajingan-bajingan itu mungkin merencanakan sesuatu. Ya, Ibu benar. Baiklah, ayo kita makan ke dalam. Makan malam yang menakjubkan, John. Aku sangat bangga padamu. Jika rasanya setengah dari yang terlihat, kami sudah terobati. Apa itu? Apa itu? Suara itu datang dari ruang tamu. Aku tidak mendengar apa-apa. Apa? Aku tidak percaya. Apa yang terjadi di sini?
Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Berhenti. Tarik ke depan, teman-teman. Lampu harus bersinar lebih tinggi lagi. Maafkan aku, menurutku Natal kita sedikit lebih awal. Aku... Siap, Odi? Nyalakan lampunya. Cepat, teman-teman, tidak ada banyak waktu. Semuanya siap? Kenapa mereka tidak kemari? Ini ide yang bagus, Garfield. Kau sangat manis mencobanya. Halo. Hei, berhasil. Kalian lihat kan apa yang kubilang? Garfield, Odi, kalian nakal. Apa yang kalian lakukan di sini? Ini benar-benar keajaiban Natal. Ini mungkin karena suatu alasan. Sebagai suatu kenyataan, ini. Siapa teman-temanmu, Garfield? Oh, Pitty. Oh, nah. Aku punya seekor kenari bernama Pitty. Kau mengingatkanku tentang dia. Aku akan membawamu pulang dan memberimu nama Pitty itu. Lihat sayang, aku tidak tahu apa masalahmu. Tapi apakah itu makanan? Oh, makanlah kacang macadamia. Untuk kacang macadamia, kau bisa memanggilku Cynthia. Dan Garfield, di sini aku sangat marah denganmu karena membiarkan Pitty keluar dari jendela. Dan sekarang kau memberiku Pitty itu. Oh. Kuku, kuku. Bolehkah aku memakan kacang lagi? Dan siapa kau? Apa kau tidak punya rumah? Baiklah, mereka membutuhkan rumah, ayah. Peternakan selalu bisa menempati banyak tikus. Kita bisa mengambil anak-anak kucing itu. Aku suka anak kucing. Kau pulang bersama kami. Menurutku tidak begitu, Nyonya. Kami tidak akan pergi kemana-mana tanpa Rex. Kami adalah keluarga, satu tim, satu set yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang waktunya habis, Summers. Kemarilah, sayang. Dengarkan aku. Aku berjanji pada ibumu. Aku akan mencarikan rumah untukmu. Dan janjiku itu akan terpenuhi malam ini. Tapi kau adalah keluarga. Iya, dan ini adalah rumah kami. Ini adalah tempat sampah. Aku adalah seekor anjing tua. Aku tidak akan berada di dekat kalian untuk waktu yang lama. Di peternakan, kalian akan memiliki teman dan keluarga yang sebenarnya. Di sana kalian akan memiliki anak-anak sendiri untuk dirawat. Aku tidak bisa memberikan itu. Tapi kami mencintaimu, Rex. Kami akan merindukanmu. Iya, kami akan merindukanmu. Kami mencintaimu. Aku juga cinta kalian. Sekarang pulanglah.
membuat ibu kalian bangga. Oh, kau yang paling manis. Betty, apa nama yang besar anjing bodoh yang kita miliki ya? Apa kau sedang membicarakan Junior? Iya, Junior. Apa yang terjadi padanya? Dia meninggal 10 tahun yang lalu, Robert. Iya, benar. Bukankah masih ada satu di sudut garasi? Di mana kau bersikeras meninggalkannya? Sepertinya malu membiarkan tempat tidur itu bertumpuk debu. Mungkin kita bisa menggunakan anjing besar bodoh yang lain. Wow, itu ide yang bagus, Robert. Kemarilah, nak. Oh, ketika kita sampai di rumah, pertama yang kau berikan kepadamu adalah mandi. Oh ya Tuhan, lihat semua hewan malang yang terlantar itu. John, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak mungkin bisa merawat semua hewan-hewan itu, Liz. Aku akan ambil satu. Vito, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang sedang kulakukan bukan hanya aku, tapi seluruh kota di sini. Kami semua datang untuk melihat pohon besar. Hei, kau ingin pekerjaan, Doki? Kau datang saja ke Pitos Pizzeria denganku. Aku akan menempatkanmu bekerja untuk menjaga pizzaku dari kucing tertentu. Hei, aku benci pernyataan itu. Semua pepperoni kau boleh makan. Bagaimana menurutmu? Hei, semuanya, bawa hewan peliharaan pulang bersama kalian. Ayo, kita memiliki sebuah parade hewan peliharaan. Garfield, kadang-kadang kau membuatku takjub. Kau semangat Natal. Arlene, kau tahu, semangat Natal adalah lapar. Makanannya sudah dingin semuanya. Ayo, kita makan. Sekarang itulah sesuatu yang ingin kudengar. Silakan dimakan. Aku tidak tahan. Enak. Ayo. Enak sekali. Ayo, Garfield. Silakan. Suka. Nyonya Wilson. Silakan. Ini benar-benar hebat. Selamat datang untuk kalian yang mohon maaf membutuhkan pembelajaran. Hari ini kita akan mengeksplorasi sejarah, legenda dari binatang paling unggul di seluruh planet. Tidak, bahkan hampir. Dari 1 juta spesies yang tinggal di planet ini, tidak mendatangkan atau layak lebih dihormati dan dikagumi daripada kucing. Pecundang. Jelas, kucing yang dikenal secara ilmiah sebagai Felis catus adalah hewan yang paling agung di dunia. Kita dapat menelusuri kembali sejarah kucing kembali ke zaman prasejarah saat kucing bergigi pedang menggali tanah. Kucing gigi pedang perkasa adalah penguasa tanah, pemburu hebat, dianugerahi indera penglihatan yang tajam, pendengaran, dan penciuman. Ketika ia melihat tikus prasejarah yang lezat, naluri kucingnya langsung bertindak. Sebagai kucing penguasa, dia menjadi binatang yang gila dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sayangnya, para gigi pedang musnah 13.000 tahun yang lalu. Ini adalah pelajaran kita berikutnya. Di Mesir kuno, kucing dipuja sebagai dewa dan dewi, sebagaimana mereka dulu dan sekarang.
Kami menyembahmu. Kami memujamu. Kami mencintai topi. Tapi kau batu. Terima kasih, benar kau jangan. Oh, apa yang kau katakan? Ya, kau harus. Dan sekarang kita menang. Hihi, hihi, hey. Hihi, hihi, itu adalah waktu dahulu yang bagus. Kembali ketika mereka mengetahui cara memperlakukan kucing dengan benar. Perhatikan ini. Kembali pada abad pertengahan, Raja Wales menyatakan kucing tidak hanya lucu dan pintar, tapi juga berharga. Mulai hari ini dan seterusnya, aku memutuskan bahwa semua kucing harus dihormati dan dilindungi. Mereka lucu, pintar, dan sangat penting. Karena mereka sangat pintar menangkap tikus. Tangkap dia, tangkap. Perhatikan betapa kucing suka makan tikus. Tenang, aku tidak akan memakanmu. Kau tidak? Tidak, hanya bermain bersama kami. Aku harus mendapatkan kucing. Wah, hebat. Jadi mulailah mitos bahwa kucing makan tikus. Tentu saja tidak. Gunakan akal sehat yang kau miliki. Anjing ini adalah tikus dan ini adalah pizza. Mana yang lebih kau suka makan? Itu akan salah. Sangat salah memikirkan bahwa satu-satunya nilai dari kucing adalah untuk membebaskan dunia dari tikus. Kenyataannya, kucing sudah ada di belakang. Jika tidak secara langsung bertanggung jawab atas beberapa momen terbesar dalam sejarah. Misalnya, kembali pada padang pasir Arab dahulu kala. Ini kucingku, aku telah mengemas makananmu di dalam tas yang terbuat dari lapisan perut domba. Di dalam sini ada beberapa Oh, tikus. yummy. Tikus untukku untuk makan. Dan di dalam yang ini ada susu kambingnya. Itu sedikit lebih baik tapi tidak banyak. Dapatkah kita berhenti makan Chinese food? Tempat terdekat dari sini hanyalah 3.000 mil. Cukup mengembara pada suatu hari. Kita berhenti di sini, nak. Apakah itu yang panas hari ini? Sejak aku tidak makan tikus, aku kira aku terjebak dengan susu kambing ini. Hei, ada yang tidak beres dengan ini. Hei, Ini memadat menjadi dadi susu basi. Apakah ada yang punya biskuit? iya. 3 kali lezat. Aku percaya aku baru saja menemukan makanan baru. Aku mau. Apa itu? Ini adalah penemuan hebat. Aku akan memberi nama ini keju. Sekarang dia memberikan kucing penghargaan atas penemuan keju. Itu konyol. Semua orang tahu kalau keju ditemukan oleh tikus. Tapi di samping menemukan keju, kucing juga melakukan kontribusi besar lain untuk dunia. Misalnya, Florence, Italia, 1503. Orang di kanvas adalah Leonardo da Vinci. Iya. Aku bisa melihatnya datang bersama-sama sekarang. Tidak apa yang kau sebut sebagai mahakarya. Aku. Gato, berhenti. Hei, topi kecil. Kau akan merusak lukisan hebat yang kubuat yang ditakdirkan untuk digantung selamanya di galeri dunia. Ya, benar sekali. Oh, apa yang kau lakukan dengan lukisanku? Oh, dia Hei, menghancurkannya. tenang Lenny. Oh. Itu tidak terlalu bagus. Aku bisa melukis lukisan yang lebih baik dengan ekorku. Sekarang, apa yang harus kulukis? Aku tahu, adikmu Sidley. Oh, mengerikan. Tapi orang-orang mana yang akan membeli seni yang begitu sederhana? Bagus, Gato, bagus. Apa yang bisa kuhadiahkan untukmu, ha? Nah, ratusan tahun yang lalu, nenek moyangku menemukan keju. Aku bertanya-tanya seandainya kau orang Italia, tentu saja bisa mengkomunikasikannya dengan saus tomat dan lapisan mie pasta datar. Dan kemudian dipanggang selama misalnya 1 jam dalam oven 350 derajat. Sekarang kucing menciptakan lasanya. Dan melukis Mona Lisa.
Studi tentang komponis hebat Ludwig von Bukan, Beethoven. tidak. Semuanya salah. Halo Amadeus. Apakah kau mendapatkan tikus hari ini? Tunggu, lakukan itu lagi. Cemerlang. Terima kasih Amadeus. Kau berhak mendapatkan hadiah yang lezat. Dan itu adalah kebenaran. Kucing bertanggung jawab atas simfoni kelima Beethoven. Cemerlang. Ayo teman-teman, tunggu. Kalian adalah aku. Hei. Apakah semua ini pembicaraan mengenai kucing melakukan ini dan kucing melakukan itu? Kau membuatnya seperti kucinglah yang telah membuat semuanya baik. Hei, apakah aku bisa menulis ulang sejarah? Itulah semua yang kau lakukan di sini. Beritahu mereka kebenarannya, Garfield. Ya, itu sebagian besar terjadi seperti... Kebenaran? Atau kami akan memberitahu John seberapa banyak pizza yang kau masukkan ke dalam kartu kreditnya bulan lalu? Baiklah. Para hadirin, ada beberapa rincian yang ketinggalan dari cerita yang baru saja kuceritakan pada kalian. Hei, ada yang salah dengan ini. Susu ini mengeras menjadi basi. Benar-benar lezat. Menurutku, kita harus menyebut ini keju. Keju? Kenapa? Hah? Karena ini kelihatan lebih mirip keju daripada yang lain. Baiklah semuanya. Ayo kita catat peristiwa ini dalam sejarah. Semuanya lihat aku dan katakan cheese. Dan sejarah mengenai Leonardo da Vinci, nah itu benar apa yang telah kukatakan seperti... Dia adalah penghancur. Ya, lihat ke arah sana. Mungkin kau harus coba melukis badut atau Elvis di bludru hitam. Hei, aku tahu cara memperbaikinya. Sebenarnya, ini tidak jelek. Tidak jelek sama sekali. Halo, ya, dia ada di sini. Ini untukmu, The Louvre di Paris. Mereka mendengar tentang lukisan barumu. Berita berjalan cepat di dunia seni. Louvre? Kenapa? Itu adalah museum seni terbesar di dunia. Topo kecil, aku ingin memberikanmu hadiah. Aku ingin memasak sesuatu yang istimewa untukmu. Ya, aku punya ide ini untuk sesuatu yang disebut lasagna. Lasagna? Tidak. Tidak akan ada yang pernah mau makan sesuatu yang disebut lasagna. Siapa yang tahu? Dan kemudian bahwa kisah tentang Beethoven dan simfoni kelimanya. Amadeus, ada tikus di sini. Nah, bagi seorang pria yang kurang bagus mendengar, dia bagus mendengarkan tikus. Hei, bawa dia keluar, Bung. Oh, sekarang aku harus mengejarnya, aku rasa. Itu tidak perlu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara memulai simfoni kelima aku. Mungkin aku harus mengabaikannya dan pindah ya kan? Tunggu, itu dia. Dada. Genius. Terima kasih tikus kecil. Terima kasih. Jadi kalian lihat, meskipun kucing telah berkontribusi dalam sejarah, begitu juga tikus. Garfield, itu hebat. Kami salah menilaimu. Kau kucing yang cukup jujur. Iya, dibutuhkan kucing besar untuk melakukan hal itu. Terima kasih ya. Dah. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Tidak, tentu saja kita tidak akan meletakkan sebuah hal tentang tikus ke udara. Kami akan mengeditnya dan hanya menampilkan bagian tentang kehebatan kucing. DVD ini adalah pertunjukan yang baru kami lakukan. Aku harus mengirimkannya ke jaringan, jadi mereka bisa menyiarkannya ke seluruh negeri. Tapi yang ini tidak akan. Yang itu kumasukkan dalam tong sampah. Sebaiknya aku mengirimkan mereka yang ini, yang kuedit semua tindakan tikus dan hanya meninggalkan bagian tentang betapa hebatnya kucing. Tidak, ini bukan tidak adil, ini hanya licik. Selain itu, sebutkan satu hal cerdas yang pernah dilakukan tikus. Iya, untuk
untuk satu hal, kami benar-benar pintar menukarkan video. Nah Garfield, aku tahu kau tidak suka seperti ini, tapi Liz bersikeras kau harus menurunkan 10 pound. Jadi kami akan membuatmu diet wortel dan selada. Sebelum kau mengatakan sesuatu atau melemparkannya, karena ini bukan pasta, tolong mengertilah. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Oh. Kau mengerti? Kau tidak akan melawan atau mencuri dari kulkas atau apapun? Oh, ini hebat. Aku akan mengambilkanmu salad kalori rendah. Sempurna. Dia akan ada di sini dalam 9 detik. Garfield, aku terkesan dengan kebaikanmu menerima ini. Aku kira aku harus minta maaf padamu. Tetap seperti itu Garfield, kau akan turun 10 pound dalam waktu singkat. Kau perlu sorbet, aku akan ambilkan satu. Tepat pada waktunya. Restoran Cina akan mengantarkannya dalam 11 detik. Tidak, dia belum kehilangan berat badannya sedikit pun sejak kunjungan terakhirnya. Bahkan dia bertambah 3 pound lagi. Itu tidak mungkin. Aku sudah melakukan diet ketat untuknya. John, ini untuk kebaikannya sendiri. Kau harus menghentikannya makan banyak. Aku tidak bisa memperhatikannya setiap saat. Aku punya pekerjaan. Baiklah, aku mungkin ada solusinya. Seorang penemu dengan seekor kucing kelebihan berat badan telah menemukan ini. Dia menyebutnya monitor miau bermotor. Monitor miau bermotor? Bagaimana cara kerjanya? Aku akan tunjukkan padamu. Kunci kalung ini. Aku akan memberikanmu kunci, jadi kau bisa melepaskannya setelah Garfield kehilangan 10 pounds. Ini berisi perangkat pelacak. Kemanapun Garfield pergi, robot ini akan mengikuti. Dilengkapi kamera dan akan mengirimkan sinyal kembali kepadamu. Ini menakjubkan, Liz. Aku bisa ada di komputerku sendiri di rumah dan mengawasi Garfield kemanapun dia pergi dan apa yang dia Kau makan. bisa meminjamnya, aku akan memberikan lebih, hanya untuk berjaga-jaga. Ini tidak adil. Ini pelanggaran privasi. Ini mata-mata. Berikan aku seorang pengacara. Berikan aku pengacara bernama Murray. Kau tidak ada hak untuk... Apa yang kau pegang di tanganmu itu, Garfield? Apa yang harus kau katakan untuk dirimu sendiri? Ingin menjilat? Pergilah, Garfield. Tapi ingat, kau masih diet. Kau tidak boleh makan apapun. Tidak ada potongan yang akan menyeberangi bibir ini. Baiklah, aku berbohong. Tidak apa berbohong jika keadaan darurat. Dan aku tidak bisa makan di antara waktu makan. Jika itu bukan darurat, aku tidak tahu apa itu. Pizza Safari Vito. Aku belum merasakannya untuk... mungkin 6 jam. Tapi aku perlu menyamar. Aku akan punya pakaian kembali dalam 5 menit atau 10 potong. Mana yang terjadi lebih dulu? Mamma mia, itu adalah sinyal orange, Garfield. Semuanya lindungi pizza. Garfield, di mana kucing ganteng itu? Oh, di mana dia? Oh, itu dia. Garfield, jika kau tidak hentikan, aku akan memanggil John. Kau harus berjanji padaku bahwa kau tidak akan menyentuh pizza sama Dengan sekali. kehormatanku sebagai bintang pertunjukan kartun terkenal, aku berjanji. Bagus, kau kucing pembajak pasta. Kau perompak ricota, Garfield. Aku tidak mengatakan apapun mengenai rasanya. Kau mencuri mozzarella berbahaya. Hanya mendapatkan 8. Hanya 8. Itu tidak terlalu jelek. Minggu kemarin dia mendapatkan 17 dan 1 galon super money. Tempat yang sempurna untuk makan makanan alam yang paling sempurna. Garfield, aku kecewa. Aku juga. Aku hanya bisa ambil 8. Kau harus tetap menjaga dietmu. Jika kau makan lasanya itu,
Baiklah, baiklah. Aku tidak perlu mendengar ancaman murahan itu. Aku tahu itu murahan dan aku tahu itu adalah ancaman. Apa yang kau lakukan? Lasanyaku. Apa masalahnya? Tiba-tiba lasanya Pito itu tidak cukup baik untukmu? Apa yang sedang kau lakukan? Aku dalam masalah. Hei, hanya ada satu kucing yang tidak memakannya. Tapi kucing itu dia memakan segalanya. Jika dia tidak memakannya, tidak akan ada yang memakannya. Aku harus merubah resepku. Ada donat di dunia dan sandwich yang menarik dan udang goreng ukuran paus. Tapi jika John melihat aku makan salah satunya, aku harus memastikan dia tidak melihatku makan. Sembunyi, sembunyi. Itu latihanku untuk tahun ini dan mungkin tahun depan juga. Tapi ini berhasil. Aku tidak melihat monitor Mio bermotor itu. Hah? Satu untuk semua. Tidak, buat 2. Bayangkan John mengira seember baut bisa... Jaga es itu untukku ya. Garfield, Aku akan makan di sini supaya dia tidak melihatku. Meskipun robot itu mengikuti ke dalam sini, dia tidak bisa rekam video untuk mengirimkannya kepada John. Ini terlalu gelap. Ini tidak berguna. Aku tidak bisa melarikan diri dari robot itu. Nah, setidaknya lepaskan ini. Tanpa ini monitor Mio bergerak tidak akan bisa melacakku. Tunggu sebentar. John punya lebih pada kalung ini. Jika aku membuang yang ini, dia akan meletakkan yang lain padaku. Pasti ada cara agar dia menyingkirkan mesinnya. Dan aku kira aku tahu apa itu. itu bekerja sangat bagus, Liz. Aku bisa duduk di rumah, mengawasinya dan memastikan dia tidak makan di antara waktu makan. Itu untuk kebaikannya, tapi aku berani bertaruh dia bukan kucing yang bahagia. Tidak bahagia sama sekali. Dia sepertinya mau bunuh diri. Penderitaan, keputusasaan dan penderitaan. Apa aku bisa menyebutnya celaka? Keputusasaan, penderitaan dan celaka. Sejam tanpa lasanya, sehari tanpa daging dan mie renyah. Bagaimana John bisa melakukan ini padaku? Dia terlihat sangat marah karena aku melarangnya makan makanan kesukaannya. Kau tahu bagaimana Garfield? Itu hanya sandiwara untuk mendapatkan simpatimu. Itu tidak kelihatan seperti sandiwara. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Dia keluar menuju ke dermaga. Ada sebuah kapal laut di sana yang besar. Liz, kelihatannya dia ingin melakukan sesuatu. Sepertinya dia ingin pergi. Jangan terpancing dia, John. Liz, dia masuk ke dalam kapal. Liz, dia di atas kapal. Garfield pergi. Dia akan pergi ke negara lain. Aku harus menghentikannya. John, John. Oh, sebaiknya aku turun sebelum dia berlayar. John seharusnya berada di sini sekitar 15 menit. 10 jika dia menyalakan semua lampu. Aku harus tiba di sana tepat waktu. Apa maksudmu baru saja berlayar? Kucingku di kapal. Cepat, hentikan. Maaf, kapal itu dalam perjalanan ke Tokyo. Tokyo? Iya, dia selalu suka salmon teriyaki. Dia benar-benar melakukannya, Liz. Garfield pergi ke Tokyo. Aku mungkin tidak akan bertemu dengannya lagi. Aku pasti akan merindukannya. Pasti kau bisa. Coba saja. John, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi. Kalau kau ingin membatalkan makan malam kita. Tidak. Aku tidak akan melupakan teman berbuluku yang sedikit gemuk itu. Aku akan berikan apapun untuk bertemu dengannya lagi. Aku tidak akan menyuruhnya diet. Aku akan berikan apapun yang dia mau. Bagaimana dengan donat dan drive-thru donat makan malam, Dave? Kau mau donat, Garfield? Kau yakin? Kau tahu
kau, Liz. Jika dia kembali dari Tokyo, aku akan... Garfield! Kau tidak pergi ke Tokyo. Kau mengejutkanku saja. Kau tahu apa yang akan kulakukan? Aku akan memberikanmu donat itu. Dan dalam perjalanan pulang, kita bisa berhenti di restoran Vito untuk pizza dan taco Emporium Off dan... Kau punya cukup makanan untuk perjalananmu selama aku membawa Liz makan malam. Aku akan pulang sekitar jam 10. Baiklah, sampai nanti. Halo anak anjing. Ayo, kita akan menonton pertunjukan baru kesukaanku. Aku sudah berusaha, Liz. Jujur saja, aku telah melakukannya. Hanya saja, dia Garfield. Aku tahu. Boleh aku minum air lebih banyak, John? Tentu, aku akan menuangkannya untukmu. Ups, maaf, biar aku mengelap. Oh, aku minta maaf. Oh, maaf lagi. Apa kau lihat kemana daging babiku? John, kau menumpahkan kecap ke seluruh badanku. Oh, itu hebat. Itu lebih baik daripada terakhir kali aku menumpahkan masker. Aku suka menonton John sedang kencan. Di mana lagi kalian akan menemukan komedi seperti itu? Hei, kau lapar, Rodi? Kalau begitu, kau lebih baik pergi mengambil makanan ya. Ini adalah bayi Katoro. Tidak semanis aku. Dan ini adalah bayi Panda. Tidak semanis aku. Dan yang sekarang ini kita melihat bayi badak. Pasti tidak semanis aku. Hah, aku suka menonton film alam di TV. Ingatkan aku saat kau pergi, Normal. Oh, dan jangan ragu untuk menggunakan kata sekarang dalam jawabanmu. Beberapa minggu lagi. Hah? Oh, aku tidak bisa menerima ini lagi, Ode. Berkepanjangan bersama Normal membahayakan kesehatanku. Oh, lihat 27 bayi penguin. Tidak ada yang semanis aku. Dan jangan lupa untuk bergabung besok dalam Nationwide mencari kucing termanis Amerika. Di setiap kota besar, kontestan antri untuk mendapatkan kesempatan memenangkan trofi kucing termanis tahun ini. Trofi kucing termanis. Wow, aku belum pernah memenangkan trofi kucing termanis sejak Selasa. Dan kucing yang menang akan mendapatkan hadiah 6 bulan liburan di Greenland. Greenland? Normal di Greenland? Jauh-jauh sekali. Oh ya, seberapa jauh Greenland? Tidak apa-apa, itu sudah cukup jauh. Hihihi, 6 bulan tanpa Normal. Aku pasti memenangkan kontes itu. Iya, kau pasti akan memenangkan kontes itu. Oh, apalagi yang kita tunggu, Normal? Ayo kita daftar. Ada penerbangan untuk ke Greenland setiap jam. Baiklah, aku akan daftar kontes besok dan aku akan menang. Dan apakah kau tahu kenapa, Garfield? Tentu saja, karena kau adalah kucing termanis di seluruh kota. Segera akan menjadi kucing termanis di Greenland. Aku mengambil tanggung jawab sebagai hakim yang serius. Mempengaruhi selera masyarakat, aku ingin mendefinisikan kembali apa itu manis. Mode berubah, gaya berubah, manis harus berubah. Aku sangat bosan dengan apa yang diterima sebagai manis. Hal-hal seperti misalnya itu. Kembalikan dari itu yang akan menjadi manis baru.
Kebalikan dari manis. Bagaimana aku bisa menjadikan kebalikan dari manis? Apakah kau tahu itu kebalikan dari manis, Garfield? Kau... Ayo kita hadapi. Aku tidak akan memenangkan kontes ini. Aku tidak akan memenangkan kontes apapun. Aku mungkin sebaiknya tinggal di rumah dan nonton TV sepanjang hari. Di rumahmu. Kau tidak boleh menyerah sekarang, Normal. Pikirkan kemuliaan, pikirkan kebanggaan, pikirkan 6 bulan pergi ke Greenland. Tapi hanya manis yang aku miliki. Bagaimana aku mungkin bisa menjadi... Aku bisa mengajarkannya kepadamu sebelum kompetisi besok. Tapi kita harus bekerja keras, tidak ada waktu lagi. Ayo mulai dengan sopan santun, bisa? Kita harus menyingkirkan mereka. Tunjukkan kepadaku bagaimana kau akan makan lasanya. Tidak. Itu terlalu manis. Pertama, kau harus menjauhkan peralatan perak. Perhatikan dan belajar, Normal. Inilah cara tidak manis untuk makan lasanya. Garfield, hati-hati ada yang masuk ke mulutmu. Itu yang bagus. Giliranmu, Normal. Terlalu rapi. Butuh yang tidak manis. Bahkan sesuatu yang menjijikkan. Aku tahu. Lidah Dogi. Odi, depan dan tengah. Berhenti, Odi. Berhenti. Berhenti, Odi. Odi menjelati wajahmu seperti itu. Normal, kau sangat lucu. Ini akan membutuhkan waktu lebih lama daripada perkiraanku. Normal, apa kau tahu cara memainkan salah satu dari ini? Tentu. Aku harap tidak ada yang makan selama kalian menonton ini. Salah. Dan untuk itu, Leme memperlihatkanmu bagaimana kucing yang tidak manis bermain bola. Kau gunakan itu untuk melempar otak kecil anjing. Odi, ambil. Nah, setidaknya itu tidak manis. Normal dan Odi, mereka sangat manis. Bermain petak umpet di dalam tempat sampah seperti ini. Bahkan semua yang kau lakukan sangat manis, Normal. Aku ditakdirkan untuk kekal hidup manis. Aku tidak bisa menjadi tidak manis. Kau bisa dan akan. Perjalananmu ke Greenland dan kedamaianku tergantung pada ini. Sedikit ini. Oh, dan ini menjijikkan. Sedikit ini, sekarang aduk. Garfield, apa yang sedang kau lakukan? Aku membuatmu menjadi tidak manis. Voila! Untuk apa semua ini? Ini, Normal, adalah halangan terakhir dalam perjalananmu menuju tidak manis. Sekarang kau siap? Bolehkah aku setidaknya menggunakan sedikit deodoran bunga kecil? Tidak. Oh, manis, sangat manis, luar biasa manis. Aku ingin melihat manis jenis baru, jenis yang berlawanan. Jenis itu berkata, aku sangat manis, aku tidak takut menjadi tidak manis. Aku tidak mengerti, tapi dia adalah hakim. Perlihatkan mereka apa yang telah kau dapatkan. Dan tetapkan matamu pada hadiah itu. Aku akan menatap milikku pada tiket pesawat ke Greenland. Aku mencium makanan. Aromanya seperti
37 macam termasuk Garf Prime Trip, Medium Rare, Sweet Potatoes, dan Coklat Raspberry Shuffle. Oh, Ori, kau perlihatkan apa namanya? Aku sebaliknya. Siap? Oh, ya Tuhan. Apakah ini benar-benar normal? Apa bau mengerikan itu? Nermal, kau kelihatan seperti baru keluar dari tempat sampah. Bau sekali. Itulah yang ingin kulihat. Berani. Penampilan baru. Sebuah jenis baru dari manis. Pussycat, Pussycat. Sepertinya mungkin kau yang akan kupilih. Bagaimana menurutmu? Oh, aku menyukainya. Lezat, luar biasa. Nyem nyem nyem. Dan aku salah. Ada 38 jenis dan prime rib medium. Kucing, berikan lemon merinpa itu padaku. Oh, aku minta maaf. Ternyata itu adalah coklat cream pie. Itu adalah lemon merinpa. Tangkap dia! Hentikan kucing itu! Hari ini kita menandai era baru mengenai manis. Standar baru berpikir di luar kota. Bayangkan, aku bukan saja kucing termanis di seluruh dunia. Aku juga yang paling tidak manis. Dan jadi dengan kebanggaan besar. Dan untuk biaya menengah, aku bangga menamakan pemenang kontes sebagai... Hentikan kucing itu! Kau telah menghancurkan semua konsep lama mengenai manis. Tidak! Itu mahkotaku. Aku tidak manis. Aku sangat tidak manis. Aku manis. Garfield, aku harus menang. Lihat aku. Bukankah tidak manis menjadi pecundang? Kau benar-benar ngacau. Hei, kau terlihat kurang baik, Bung. Oh, baiklah. Setidaknya aku punya 6 bulan tanpa normal. Silahkan kencangkan sabuk pengaman Anda. Kita akan segera mendarat di Greenland, di mana suhu saat ini 50 derajat di bawah nol. 50 derajat di bawah nol? Aku bahkan tidak mau es krimku sedingin itu. Biarkan aku sendirian. Aku baru saja ingat 6.000 mil dari normal, 6 bulan penuh untuk kedamaian dan ketenangan. Halo, Garfield. Normal? Bukan. Kau bukan normal. Siapa kau? Aku Thermal. Aku memenangkan kompetisi kucing termanis di Kanada. Dan aku Germal. Aku memenangkan kompetisi kucing termanis di Meksiko. Dan aku Werma. Aku memenangkan kompetisi kucing termanis di Jepang. Maksud kalian? Ya. Kita semua memenangkan perjalanan di sini ke Greenland di dalam kompetisi kucing termanis di negara kita masing-masing. Dan kita berkumpul di sini bersamamu selama 6 bulan penuh. Karamba. Ya, dia tidak terlalu manis. Iya, bagaimana dia bisa menang? Ini tidak dimengerti. Halo? Oh, tidak. Aku tidak mau beli keanggotaan 27 tahun di gedung olahragamu. Halo? Bukan, ini bukan Fanblood Daily. Hah? Halo? Tidak, aku tidak mau berlangganan Pigeon Breeders bulanan. Aku sudah punya. Oh. Aku tidak akan ke sana kalau aku adalah kau. Ya, aku tahu aku di luar batas. Dan aku masih membeli keanggotaan 27 tahun di gedung olahragamu. John mencoba untuk datang dengan ide buku komik baru untuk Mr. Barker. Telepon itu lagi. Oh, ini tidak akan lancar. Aku tidak peduli siapa kau atau apa yang kau inginkan. Apapun itu, aku tidak mau membelinya. Berhenti menelponku, kau tahu?
Halo, Mr. Barker. Ehem, aku hanya menelpon untuk menanyakan bagaimana ide baru datang, Arbuckle. Itu, aku minta maaf, Mr. Barker. Telepon terus menggangguku. Aku tidak menyangka. John tidak menyangka. Inilah berita hangat terkini. Oh, aku tidak mengerti. Kenapa kau tidak melakukan apa yang kau lakukan, Arbuckle? Pergi ke tempat yang tidak ada telepon. Aku senang, tapi aku tidak bisa melakukan perjalanan sekarang. Hei, aku baru saja membeli sebuah rumah tua di atas gunung. Manajerku membelinya murah sebagai investasi. Aku belum pernah melihatnya, tapi aku sangat yakin di sana tidak ada telepon. Aku bisa ke sana dan bekerja, dan aku tidak akan diganggu sama sekali. Hebat! Buat pengaturan untuk Arbuckle untuk tinggal di rumah yang baru aku beli. Tapi bukankah rumah itu berhantu? Ini hebat, aku harus berkemas. Hei, Ups, aku lupa makan pizzaku. hei, kau bisa lupa makan pizzamu, tapi aku tidak akan lupa memakan pizzamu. Telepon itu tidak akan menggangguku, tidak akan ada yang menggangguku, dan kita tidak akan pergi sampai aku dapatkan ide cemerlang untuk buku komik baru yang bisa kuhadiahkan untuk Mr. Barker. Tidak, aku tidak khawatir tentang kehabisan makanan. Kau tahu bahwa truk catering yang selalu melewati lokasi pembangunan itu? Sementara John sedang berkemas, aku tambahkan sedikit. Nah, lihatlah. Sekretaris Mr. Barker bilang kuncinya ada di bawah keset. Hei, jangan bertingkah begitu senang, Odi. Aku kebetulan tahu ini adalah rumah yang berhantu. Perhatikan saja judul episode ini. Bisakah aku memiliki salinan naskah yang kita lakukan sekarang? Tolong. Lihat pertunjukan Garfield episode 202. Rumah berhantu. Ayo, lebih baik kita masuk dan istirahat. Kelihatan seperti adegan mengejar di halaman 9. Terima kasih. Oh, ini hebat. Tidak ada telepon berbunyi dan menggangguku. Aku bisa bekerja tanpa terganggu. Aku belum punya ide sekarang. Tapi sekali aku dapat, hati-hati. Oh, jangan khawatir. Hantu tidak bisa menyakitimu. Mereka hanya bisa membuatmu menyakiti diri sendiri. Hah? Garfield, apa perutmu keroncongan lagi? Untuk jaga-jaga, kita lihat apa yang dikatakan internet mengenai hantu. Hei, apa ide besarnya? Hei, berhenti. Ada apa ini? Odi, kau ini apa-apaan? Kau membangunkanku seperti itu. Tidak ada apa-apa di sana. Kau bangunkan aku. Tunggu sebentar. Aku memarahi anjing di sini karena membangunkanku saat aku sedang memimpikan Manikoti. Seperti aku bilang, kau membangunkanku tanpa alasan. Tanpa ada alasan. Odi, ingat perkataanku, adegan mengejar di halaman 9. Kita ada di halaman 9. Cepat.
Aku masih tidak punya ide bagus untuk buku komik. Tapi setidaknya telepon tidak berbunyi dan tidak ada yang menggangguku. Kecuali kucing dan anjing nakalku. Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian berdua bertingkah seperti kalian melihat hantu. Tapi Tidak ada yang namanya hantu. dia ada di sini. Buka matamu lebar-lebar dan lihat hantu itu. Dia tidak bisa melihatku. Aku tahu tidak ada yang namanya hantu karena aku sudah mencari di internet. Dan tidak ada yang kau baca di internet itu salah. Sekarang tinggalkan aku sendirian sampai aku bisa bekerja. Aku masih membutuhkan ide. Kau lihat hantu itu? Aku melihat hantu itu. Kenapa dia tidak melihat hantu itu? Karena dia tidak bisa. Manusia tidak bisa melihat hantu kucing. Kami hanya terlihat oleh kucing lain dan hewan peliharaan yang kecerdasannya rendah. Tidak ada yang pribadi. Aku harus menghantui rumah ini selamanya. Sampai manusia percaya ada kucing hantu. Baiklah, apa menghantui rumah adalah pekerjaan bagus? Tidak. Ini membosankan. Terutama saat kau sudah berusia 50 tahun, 60 tahun dengan tidak ada yang menghuni rumah. Aku ingin bersama teman-temanku. Kucing hantu yang lain. Mereka ke tempat yang lain, tempat yang lebih menarik. Aku akan pergi dari sini. Aku akan menangkuti temanmu sampai dia percaya pada kucing hantu. Dan aku akan membantumu. Ayo. Mungkin superhero yang melemparkan kol ke orang-orang. Tidak, itu sudah dilakukan. Baiklah, aku ada ide. Inilah yang kau lakukan. Ya, itu akan membuatnya percaya kucing hantu. Lucu sekali Garfield, tapi itu tidak akan membuatku percaya pada hantu. Ini tidak lucu Garfield. Dia tidak akan percaya hantu kucing. Kita tidak akan menyerah. Kau harus bersama teman-temanmu dan aku perlu ke tempat yang ada Chinese food-nya. Kau bisa berhenti membuat suara berisik itu Garfield? Tidak ada hantu. Tolong jangan membuat baju baruku kusut Garfield. Dan masih tidak ada hantu. Lucu sekali Garfield, tapi masih tidak ada hantu. Begitu juga yang dikatakan internet kan? Itu tidak berguna. Dia tidak akan percaya hantu kucing. Oh ya, dia akan. Aku memiliki ide cemerlang. Kau? Ya, aku akan mengecek naskah dan melihat apa yang akan terjadi. Bolehkah aku meminjam salinan naskah episode ini lagi? Adegan 19, adegan 20. Hei, itu adalah ide yang bagus. Aku akan berhasil. Ikut aku. Terima kasih tuh. Ikut aku. Terima kasih. Tapi dia tidak bisa melihatku. Tidak, dia akan melihatmu. Ini tidak berguna. Aku mungkin harus mengatakan pada Mr. Barker aku tidak punya ide baru untuk buku komiknya. Itu kucing hantu. Sekarang manusia percaya kucing hantu. Aku bebas. Sekarang aku ada di atas sini, di atas gunung. Melihat rumah yang aku beli. Salah satu kartunisku tinggal di sini dan... Kucing hantu. Arbuckle, apa artinya ini? Kucing hantu. Kucing hantu yang menakutkan. Aku minta maaf Mr. Barker. Dan aku belum bisa datang dengan... Kucing hantu. Oh, itu adalah ide yang hebat untuk buku komik baru. Itu... Anak-anak suka hantu. Anak-anak suka kucing. Arbuckle, kau memang cemerlang. Ayo. Jadi berdasarkan naskah,
John menjual ide barunya kepada bosnya dan teman kita kucing hantu dibebaskan dari menghantui tempat ini. Akhir yang bahagia. Tapi belum cukup membahagiakan. Layar lebar, truk pizza Pito muncul di depan dengan banyak muatan pizza panas untuk kucing pintar. Hei, setiap naskah bisa menggunakan sedikit perbaikan di sana sini. Terus menggosok Odi. Aku dalam perjalanan menuju ke Gamma Kuadran 9, Yuri. Persediaan generatorku hampir habis. Aku harus mencari tempat untuk berhenti untuk mengisi ulang. Bumi? Apa yang dilakukan di bumi? Planet paling membosankan dalam galaksi. Itu membuat 3 sektor biru kelihatan seperti sebuah popok. Kau mengerti maksudku kan? Ya, baiklah. Sepertinya itu yang akan dilakukan. John pulang sebentar lagi. Dia akan buat makan malam. Aku harap dia segera pulang. Aku belum makan selama 2 jam, 15 menit dan 3 detik. 4 detik, 5 detik. Ini John. Dia pergi melamar pekerjaan kartun. Kau akan bisa mengetahui dengan melihat wajahnya apakah dia diterima atau tidak. Oh, sepertinya kelihatan tidak. Aku akan menyiapkan makan malam di meja, teman-teman. Segera tidak cukup cepat. Bisakah lebih cepat dari segera? Aku tidak tahu kenapa kita menyuruhnya cepat. Betapa buruknya masakan John akhir-akhir ini ya. Terutama saat dia keluar dari pekerjaan. Kadang-kadang sulit mengatakan apa yang dia siapkan. Apa menurutmu ini? Daging, ikan, atau pasta? Aku sudah memikirkan chicken chow mein atau mungkin coklat puding atau keduanya digabungkan bersama. Sepertinya aku butuh pisang darurat. Mungkin di luar sana ada yang mau mempekerjakan seorang kartunis. John Arbuckle. Arbuckle, Eddie Gorman di sini. Kau mengenalku, pengkritik makanan terhebat di dunia dan orang keren. Sekarang dengarkan aku. Aku diberitahu kau adalah seorang kartunis. Iya, aku. Maksudku iya. Nah, aku membutuhkan orang yang bisa kugaji tinggi untuk menggambar di buku resep baruku. Gaji yang tinggi? Tapi aku harus menanyakan padamu, Arbuckle. Apa kau pintar Kau ingin memasak? tahu apa aku pintar memasak? Aku punya beberapa pemikiran untuk itu. Iya, aku pintar memasak. Itu bukan pemikiranku. Begini saja, aku akan datang makan malam ke rumahmu malam ini, dan jika aku menyukai apa yang kau hidangkan, pekerjaan ini dan gaji tinggi adalah milikmu. Kau tahu alamatku? Bagus, sampai bertemu jam 8. Garfield, aku dapat pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Aku tahu kau bisa melakukannya. Yang harus kulakukan membuat makan malam yang lezat. Aku tahu kau tidak bisa melakukannya. Sekarang, apa yang kubutuhkan? Oh, bahan. Aku harus ke pasar dan membeli bahan-bahan. Sampai nanti, Garfield. Bahkan pisangnya tidak begitu bagus. Aku lupa. Ada gravitasi di planet ini. Ayo kita lihat apa yang ada di sekitar ini. Rumah, pohon. Lebih baik aku menyembunyikan pesawat angkasaku.
Kau tahu seberapa buruknya ini? Kau dan aku tidak akan memakannya. Ini sangat buruk. Aroma itu mirip dengan gelombang uranium yang biasanya dibuat ibuku. Lezat. Kau menyukainya, Bung? Kucing yang sangat gemuk. Makanan terlezat yang pernah aku makan dalam seluruh galaksi. Nah, jika kau mau lebih banyak, anjing itu juga tidak akan makan miliknya. Biarkan itu. Kau tahu, Odi, aku sudah lapar, tapi aku belum pernah selapar itu. Ayo kita lihat apakah John meninggalkan makanan di atas kompor. Semakin banyak teman kita makan, semakin sedikit yang harus kita selesaikan. Yuri, aku bisa menyukai tempat di bumi ini kalau tidak ada gravitasi. Iya, gravitasi. Bumi buruk dengan itu. Kami menginterupsi kartun Garfield untuk membawa kalian pendidikan ini sejenak. Beritahu mereka jangan khawatir, ini akan cepat. Jangan khawatir, ini akan cepat. Terima kasih. Ini untuk kalian yang tidak tahu apa itu gravitasi. Gravitasi merupakan fenomena alam di mana benda dengan massa saling menarik. Aku akan mengulanginya karena aku juga tidak mengerti. Ini ada hubungannya dengan bagaimana benda besar menarik benda kecil. Bumi adalah sebuah benda besar, sehingga benda kecil ditarik ke arahnya. Sejarah mengatakan bahwa gravitasi ditemukan oleh seseorang bernama Isaac Newton kembali pada abad ke-17. Mereka mengatakan itu terjadi ketika sebuah apel jatuh di atas kepalanya. Nah, bukan persis seperti itu yang terjadi. Aku mengatakan, orang tua, bagaimana dengan tempat makan malam untuk kucing kesayanganmu? Tampaknya aku harus melakukannya sendiri. Apel. Nah, itu bukan lasanya, tapi mereka akan buat. Ke sana kita pergi. Apa yang terjadi? Aku sedang tidur dan kau terjatuh, kucingku. Aku heran, kenapa kau tidak jatuh? Mungkinkah gaya gravitasi? Jadi kesimpulannya, gravitasi adalah mengapa benda-benda jatuh dan melayang. Lalu Isaac Newton merumuskan teorinya mengenai bagaimana gravitasi bekerja. Dan mengapa kita semua tidak hanyut dari planet ini. Dia menjadi terkenal di dunia dan tentu saja kucingnya tidak mendapat jatah sedikit pun. Jadi itulah kenapa bagus ada gravitasi. Ini menyimpulkan bagaimana pendidikan dari program kami. Jangan khawatir, kami tidak akan memiliki yang lain sampai sesi berikutnya atau mungkin setelah yang itu. Cerita kita dimulai lagi. Aku tidak menyukai semua gravitasi ini. Semua ini berjalan di atas lantai. Tanpa gravitasi, aku merasa sangat bebas. Waktunya untuk menggunakan peralatan portable penghilang gravitasi. Hebat! Ini seperti di rumah. John, ada kue di oven. Yang terakhir seperti timbal. Aku berharap yang ini ringan. Hei, lumayan. Odi, berhenti bercanda. Kau adalah anjing. Anjing tidak bisa terbang. Tidak, kau tidak bisa. Apalagi kucing. Kami juga tidak bisa. Jadi hentikan melayang seperti ini. Odi, apakah itu adalah salah satu mimpi hoki yang kita lakukan dalam pertunjukan sesekali? Aku juga. Hei Odi, lihat aku tidak jatuh. Cobalah. Oh, aku lupa waktu dan terlalu lama di pasar. Aku tidak akan punya waktu untuk membuat masakan lezat untuk Tuan Gorman yang akan memberiku gaji besar. Mungkin Garfield dan Odi akan menghiburnya sampai aku tiba di sana. Odi, kau melayang ke sana dan lihat siapa itu. Buka, Arbuckle. Ini aku. Sudah jam 8 dan aku tidak suka menunggu saatnya waktu makan.
tidak, Tuan Gorman sudah ada di sini. Aku akan memutar dan lewat pintu belakang. Garfield, Hei John, aku menemukan yang hampir sama menyenangkan dengan tidur dan makan. tomatku, wortelku, rutabagasku. Sepertinya John terlalu berat untuk melayang seperti ini. Aku mau tahu apa generatorku sudah penuh. Arbuckle, apa yang terjadi Arbuckle? Apakah makan malamku sudah siap? Tempat ini semakin ramai. Ini mungkin waktu yang tepat untuk memeriksa. Lebih baik matikan penghilang gravitasi. Oh, pekerjaan yang menarik mengatur meja ini. Ah, Oh. Oh. Cara yang baik melemparkan salad. Cara yang sangat jelek mendaratkan kepalamu. Oh, dan lihat tumis itu. Aku bisa melihat betapa lezatnya itu setelah kau memanaskannya ya. memanaskannya? Oh, iya, panaskan. Aku akan memanaskannya, Tuan Gorman. Bagus, dan aku akan mulai dengan salad indahmu selama kau memanaskannya. Sudah terisi penuh dan siap untuk pergi. Aku beritahu Odie, aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Tapi sepertinya aku tahu siapa yang melakukannya. Hei kau, yuhu, menurutku kau pasti tahu. Apa yang terjadi di dalam rumah ini? Itu adalah perbuatanmu? Bersalah. Semoga kau menikmatinya. Makanannya lezat. Kalau aku kembali suatu hari, boleh aku mencobanya lagi? Bisa kau membuat kami melayang lagi? Itu kesepakatan. Dah. Dah. Wow, itu menakjubkan. Aku tidak akan percaya. Bukan melayang. Seseorang menyukai masakan John. Arbuckle, ini lezat. Tumisnya sudah siap, Tuan Gorman. Oh, aroma yang lezat. Kau dipekerjakan. Aku tidak hanya menggajimu tinggi, aku akan menambahkan gaji tinggi itu menjadi lebih tinggi. Ya, 2 orang menyukai masakan John. Nah, ini baru saja menunjukkan kepadamu, kadang-kadang semuanya berbeda. Cepatlah kembali, teman. Tagihan gas, tagihan air. Biar aku saja. Sudah jatuh tempo. Harap segera bayar atau kami akan mengirim seorang pria bernama Bruno untuk menghancurkan lampumu. Paling tidak mereka tidak menekanmu. Aku tidak mengerti kenapa aku tidak pernah punya uang. Kuharap kau tidak mau karena aku hanya punya selusin. Aku mengerti kenapa aku tidak pernah punya uang. Apa itu, Odi? Oh, ini tiket lotre yang sudah kubeli. Hei, bukankah bagus memenangkan 27 triliun dolar? Hidupku akan indah dengan uang sebanyak itu. Apa yang kau katakan, Odi? Oh, waktunya untuk menarik nomor pemenang lotre. Ini membuang banyak waktu, tapi aku harus menontonnya. Dalam beberapa saat, kita akan mengambil nomor pemenang lotre jackpot super beruntung ultra manis yang berhadiah 27 triliun dolar. Aku tidak boleh terlalu berharap. Coba kulihat tiketnya. Kemungkinanku menang sangat kecil, tapi ini akan sangat menyenangkan. Dan sekarang, inilah nomor pemenangnya. Kembalikan tiketku, Garfield. Nomor pemenangnya adalah 7, 9, 4, 5, 0. Siap. Dan nomor yang keluar adalah ini dia. Angkanya cocok semua. Kelihatannya aku memenangkan 27 triliun dolar. Kau tahu, kebanyakan orang jika terjadi pada mereka akan menjadi gila dan mulai melompat-lompat dan menari. Kau tahu apa lagi? Aku kaya! Aku kaya! Aku menang! Nah, boleh kita berbicara? Aku kaya! Itu benar. Aku
senang sekali. Aku adalah pemenang undian lotre jackpot super beruntung. Ya, aku mengerti. Tapi pertama kau harus membawa undian itu ke sini Senin pagi. Dan kami akan memberikanmu 27 triliun dolar. Aku akan ke sana. Teman-teman, apa yang akan kita lakukan untuk merayakannya? Lebih banyak pizza? Bagus. Ayo ke restoran Vito dan beli pizza. Tidak, aku punya ide yang lebih bagus. Untuk ke-10 kalinya, Vito, aku bukan ke sini untuk membeli pizza. Aku ingin membeli restoran pizza. Semua tempat. Oh, betapa aku memimpikan saat ini. Aku memenangkan lotre. Aku mendapatkan 27 triliun dolar. Tuan Arbuckle, apa itu namamu? Hai, aku adalah reporter Channel 4. Apa aku mendengarmu? Kalau tidak salah, kau pemenang lotre terbesar. Hei, itu aku. Vito, sebutkan hargamu. Kemudian gandakan. Pertama buat pizza, kemudian sebut harga. Itu benar, Pak. Pemenang lotre besar. Bawa kamera ke sini dan kita akan lakukan liputan. Besok, Odi, aku akan belanja terbesar yang pernah kau lihat. Akhirnya, aku mendapatkan 27 triliun dolar untuk belanja. Saat tidak aku selesai di sini, kau mungkin turun ke 26. Kota ramai. Hari ini, sebagai pemenang lotre John Arbuckle mulai menghabiskan sebagian dari 27 triliun dolar. Dia telah memenangkan undian mega super beruntung Ultra Money. Pagi ini dia membeli 7 buah mobil, satu untuk masing-masing hari dalam seminggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, aku ingin cuti setengah hari. Dia juga memilih rumah baru yang akan dia beli. Rumah ini punya 600 kamar. Ketika yang satu kotor, aku akan pindah ke yang lain. Dalam rumah barunya, aku bertanya padanya, apa yang menjadi pemborosan terbesar? Itu pasti Garfield. Oh, itu sangat lezat. Ayo Garfield, kita pulang ke rumah lama untuk terakhir kalinya. Oh, aku tidak bisa gerak, tidak bisa jalan. Aku tidak makan yang lain jika hidupku tergantung padanya. Berapa lama lagi makan malam? Ayo, penjahit baruku Armando akan bertemu denganku di sana. Aku tidak akan merindukan rumah ini. Aku juga. Bagaimana dengan Modi? Mr. Arbuckle, aku Armando. Aku seorang penjahit. Aku dikenal dengan Armando Penjahit. Oh, selamat datang Armando Penjahit. Odi, kau tidak serius kan? Kau akan merindukan rumah ini? Kenapa? Kita akan tinggal di rumah pelayanan yang panas dan dingin. Kita akan memiliki kolam renang, dan seperti semua orang kaya, kita tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Baiklah, jadi rumah ini adalah satu-satunya yang pernah kau kenal. Jadi, menurutmu aku akan merindukannya? Merindukan sudut kesukaanku untuk tidur? Merindukan jendela kesukaanku untuk keluar? Tidak, membayangkan pelayanan makanan di rumah baru. Kau menyukainya, Tuan Arbuckle? Aku suka. Aku ingin 50 pakaian lebih Armando si penjahit. Oh, Sebentar. Tuan Arbuckle, apa yang kau ingin lakukan terhadap pakaian namamu? Buang saja. Ada tempat sampah di pinggir jalan. Halo? Oh, Tuan Barker. Maaf mengganggu di rumah saat akhir pekan, Arbuckle. Tapi aku ingin memastikan apa kau mengerjakan lukisan yang kau butuhkan. Kau apa? Aku bilang, aku berhenti, Tuan Barker. Aku tidak mau bekerja untukmu lagi. Aku kaya. Senin pagi, aku akan menyerahkan tiket pemenang lotreku. Tiket lotreku di sini. Tiket lotreku ada di dalam meja itu. Aku baru saja menyuruh Armando membuangnya. Arbuckle, aku tidak tahan karyawan yang berhenti. Kau dipecat. Mengerti? Berhenti! Ini adalah musibah. John tidak akan dapat musibah lagi. Dia kaya. Aku akan membuatnya yang baru. Berhenti! Hentikan truk sampah itu. Aku butuh pakaian lamaku kembali. Tidak, Tuan Arbuckle. Itu sudah ketinggalan zaman. Tiket lotreku ada di dalam baju itu. Oh, tidak. Kesempatan terakhir menghentikannya sebelum mereka membawa sampah ke dermaga dan membuangnya.
Oh, hebat. Sekarang beberapa ikan akan mengambil uang kita. Kau bisa mengatakan ini darurat karena aku tidak berhenti untuk makan es krim. Apa sudah terlambat? Apa kau sudah membuang sampahnya ke laut? Tidak, kami tidak melakukan itu lagi. Tidak lagi? Tidak, itu buruk untuk lingkungan. Sekarang kami hanya membakarnya. Oh, itulah sampah yang baru saja kami ambil. Membuat banyak asap bagus, kan? Ya, aku gagal menjadi orang kaya. Semua pasta yang bisa kumakan. Akhirnya. Tapi kau tahu, aku tidak terlalu sial. Aku punya kau dan Odi. Aku punya rumah ini. Kalian mungkin tidak percaya, Garfield. Tapi aku merindukan rumah ini. Kau benar, aku tidak percaya. Dan aku masih bekerja dengan Mr. Barker. Ah, tidak. Aku tidak bekerja dengan Mr. Barker. Apa yang akan kulakukan? Odi, aku tidak punya waktu untuk apapun. Aku berhenti bekerja. Celanaku, aku melepaskannya saat kita sampai rumah dan... Apakah ini berarti kita kaya lagi? Oh, coba aku lihat tiket pemenangnya, Tuan Arbuckle. Aku ingin 27 triliun dalam tagihan besar. Atau cek yang ditujukan pada restoran Pizza Pito. Nomor pemenangnya adalah 795063 dan... Tunggu sebentar. Ada apa? Apa ada yang salah? Nomor terakhirnya pada tiketmu bukan angka 3. Ini adalah angka 8 yang tertutup noda. Aromanya seperti saus pizza. Aku minta maaf, Tuan Arbuckle. Ini bukan tiket pemenang. Permisi. Sepertinya aku memiliki tiket pemenang lotre. Ya, kau benar, Nyonya. Kau pemenang 27 triliun dolar. Oh, itu bagus. Aku akan minta Tuan Barker mempekerjakanku kembali. Semua ini butuh permintaan maaf yang tulus. Dan memohon. Oh, jangan lupa memohon. Baiklah teman-teman, kita kehilangan 27 triliun dolar. Kalian tahu, kebanyakan orang jika terjadi pada mereka akan menjadi gila dan mulai menangis serta merengek. Dan kalian tahu apa lagi? Aku seperti kebanyakan orang. Tapi Tuan Allwork, aku kan hanya telat beberapa hari.
Aku sedang menunggu cek dari majikanku. Dan majikanku sedang menunggu cek darimu, Tuan Arbuckles. Jangan membuatku menuntutmu. John terlambat membayar sesuatu tagihan. Orang itu datang untuk menagih hutang. Kau akan menuntutku? Hanya uang dengan jumlah sekecil ini? Aku ini pengacara, Tuan Arbuckles. Ini pekerjaanku untuk menuntut orang. Sekarang dengarkan jadwalku sore ini. Jam 1, menuntut seseorang. Jam 2, menuntut seseorang. Jam 3, pergi mengunjungi tuntutan sepupuku. Setengah 4, menuntut dan juga menuntut. Jam 4, berhenti di pasar, beli 1 galon susu. Setengah 5, menuntut pasar itu, asal ada susu dan sapi itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sekarang katakan padaku, bagaimana kau bisa sampai kekurangan uang? Ini pesananmu, Mr. Arbuckle. 12 pizza pepperoni untuk kucingmu. Ada pertanyaan? Ini adalah bayi kanguru. Tidak semanisku. Dan ini adalah bayi panda. Pasti tidak semanisku. Hei, apa yang kau keluhkan? Aku memberimu kulit yang garing. Tidak semanisku. Tidak semanisku. Baiklah, setengah kulit garing. Teman-teman, aku butuh uang cepat. Aku harus melakukan penjualan obral. Aku butuh sesuatu untuk dijual. Garfield, lihat sekeliling. Cari sesuatu yang ingin kita singkirkan. Sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Aku suka menonton film alam di TV. Daus, setelah aku menurunkan anakku di rumah, bawa aku ke pengadilan. Sangat baik, Mr. Arrock. Siapa yang kau tuntut hari ini? Aku tidak tahu, tapi aku akan cari seseorang. Ayah, apa boleh kita melakukan sesuatu? Maksudku, kau dan aku. Ayah ada pekerjaan. Di samping itu, aku akan menurunkanmu di dekat permainan baseball. Ya, dan kau menggugat wasitnya. Oh, kebetulan sekali. Itu Arbuckle yang akan kutuntut. Sepertinya dia sedang melakukan penjualan di halaman. Daus, berhenti sebentar atau kau akan kutuntut. Izinkan aku menjual normal. Tolong izinkan aku menjualnya. Mungkin aku bisa dapat $3 untuk lampu tua ini. Kenapa tidak mengizinkanku menjual normal? Garfield, selama aku pergi, awasi barang-barangku. Pasang label harga untuk semuanya. Dan ingat, harga sesuai dengan kelayakannya. Baiklah, Odi. Berapa kau benar-benar layak? 2 sen? 2 sen. Banyak sampah berharga di sini. Aku mungkin harus menuntutnya karena ini. Hei ayah, lihat anak anjing lucu itu. Dia benar-benar lucu dan dia cuma 2 sen. Kau menginginkannya, sayang? Mungkin ayah bisa menawar harganya untuk turun sedikit. Oh, tolonglah ya. Oh, baiklah, baiklah. Tuan Arbuckles, aku beli anjingmu. Maaf Tuan Allwork, Odi tidak dijual. Ya, oke. Tapi aku lihat ada label harga dan aku setuju dengan harga yang tertera di label itu. Dengan kata lain, itu adalah kontrak yang mengikat secara hukum. Aku membayarmu 2 sen. Apakah kau ada kembalian dengan 100? Aku membutuhkan tanda terima. Oh. Ya, aku tahu ada label harganya, tapi itu cuma lelucon. Lelucon? Maaf Tuan Arbuckle, aku tahu kau menyukai anjing, tapi anakku menginginkannya. Dan aku selalu memberikan apapun yang diinginkan anakku. Iya, selama itu tidak menghabiskan waktu ayah. Oh. Garfield, apa kau memikirkan sesuatu yang kau bisa lakukan untuk membuat keadaan ini lebih baik? Aku tawarkan normal lebih murah. Malang sekali, Odi. Aku selalu menyukainya. Sedikit basah di lidahnya, tapi dia adalah anjing yang baik. Hei Squeak, kau akan menghabiskan potongan keju itu? Aku sedang merencanakan. Kenapa? Karena John tidak akan memberiku makan sebelum aku temukan cara mendapatkan Odi kembali. Squeak, apa menurutmu kau dan jaringan tikusmu dapat mencari tahu kemana mereka bawa anjing tersebut? Serahkan pada aku, Garfield. Aku akan melakukan apapun untukmu. Apapun? Berbuat hampir semua hal.
247 Barrister Lane. Itu bagian mewah kota. Ketemu. Aku mendapatkan dari tikus kelas atas. Jadi bagaimana kau mencari tahu agar orang itu memberikan Odi kembali? Aku harus melakukan rencana cemerlang. Aku harap aku punya saat berada di sana. Hei, dengar. Bagaimana kalau aku melempar tongkat dan kau menangkapnya? Mau pergi jalan-jalan? Oh, Odi mendapatkan tempat bagus. Kalau kau ingin tahu, aku masih belum punya ide yang cemerlang di sini. Oh, kau rupanya. Apa kau datang untuk mencoba bawa pulang anjingmu? Nah, Mr. Awok memberikan instruksi eksplisit. Anjing itu sekarang milik anak Jack dan itu final. Sekarang pergilah. Tidak, kau bukan anak kecil yang datang bermain dengan Tuan Jack. Kau kucing itu lagi. Selamat siang. Hei, Mr. Butter, Pak. Ini aku Vito. Kemari untuk mengantarkan pizza kepada anak kecil itu dan anjing dengan lidah yang basah. Tidak, kau bukan orang yang mengantarkan pizza. Kau adalah kucing itu. Selamat siang. Bukan. Kau bukan manusia salju kejam. Hei, layak untuk dicoba. Kau kucing itu lagi. Kau memaksaku menggunakan seni sistem keamanan kami yang untungnya mencakup lontaran manusia salju kejam. John perlu mendapatkan salah satunya. Kau tidak akan tahu kapan manusia salju kejam mendekat. Entahlah, aku tidak tahu bagaimana mendapatkan Odi kembali. Aku bahkan tidak tahu dari mana aku dapatkan pakaian ini. Hei, mereka membiarkan jendela atas terbuka. Baiklah, ini bukan ide cemerlang, tapi ini hampir. Jadi kau tidak mau melakukan apapun denganku? Aku tidak membutuhkan anjing untuk itu. Aku bisa mendapatkannya dari ayahku. Kau pasti merindukan tempat biasanya kau tinggal. Baiklah, seharusnya kau ada di sana. Ayo, aku akan membawamu pulang. Wah, kelihatannya kucing itu menyerah dan juga pergi. Sekarang mencari Odi. Oh tidak, dia belum menyerah. Dia memanjat ke kamar tidur Tuan. Sekarang lari dari kepala pelayan. Tidak, aku akan menuntutmu dan seperti itulah. Baik, sampai ketemu pada makan malam nanti. Apa ini artinya? Aku tidak tahu, tapi aku pasti akan dituntut. Aku minta maaf Tuan, kucing itu telah melanggar keamanan. Dan sekarang, aku lihat Tuan Muda Jack menghilang. Juga anjing yang kau belikan untuknya Tuan. Hilang? Ya, sudah jelas kemana mereka perginya. Keluarkan mobilnya, Dels. Dan kau, kucing, kau ikut denganku. Oh, tidak ada yang lancar. Bahkan dengan obral, aku tidak punya cukup uang untuk membayar hutang. Garfield sudah pergi, dan aku kehilangan Odi selamanya. Mungkin tidak selamanya. Odi, kau kembali. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku lagi. Mereka tidak akan mengizinkanmu memiliki anjing ini dalam Tuan penjara. Allrock, Aku telah membeli anjing itu dengan jujur dan adil. Tapi ayah, Jangan sekarang, Jack. Kau mencurinya kembali, dan aku akan memanggil polisi, dan kau dituntut dengan pencurian anjing. tapi Diam, ayah. Jack. Jangan membuatku menuntut anakku sendiri. Aku akan melakukannya jika aku harus. Aku tidak mau seperti ini terjadi. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Biarkan anak itu bicara. Ayah, aku memberikan anjing itu padanya lagi. Kenapa? Ayah pikir kau menginginkan anjing itu. Apa yang benar-benar kau inginkan, nak?
Kenapa dia tidak menjawabku? Apa yang benar-benar dia inginkan? Apapun itu, aku akan membelikannya. Seekor anjing memang bagus, tapi dia tidak bisa menggantikan orang tua. Ya, sepertinya yang kau katakan benar. Mr. Awok, kau memintaku untuk mengingatkanmu orang-orang yang harus kau tuntut. Mereka bisa menunggu, Deus. Aku harus menghabiskan lebih banyak lagi dengan anakku. Apa yang harus kau lakukan, nak? Main bola atau nonton? Apa saja? Tuan Arbuckles, bawa hutangmu. Jangan khawatir, kami akan melakukan sesuatu. Dan terima kasih. Terima kasih. Ya, aku harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Aku tahu. Kau akan menyarankan untuk menjual normal. Tidak? Hah, maafkan aku, Garfield. Baiklah, apa idemu? Kita akan memberikannya dan kemudian membayar orang untuk membawanya kembali. Kita akan mendapatkan jutaan. Jutaan! Oh, normal. Kau sangat manis. Kau adalah hal yang paling manis di planet ini. Hei Garfield, bukankah normal itu manis? Ya, sangat manis. Normal benar-benar manis. Oh, apa kau melihat hal lucu yang dia lakukan sebelumnya mengejar seekor lalat yang melewati dapur? Lucu, manis, lucu dan manis. Aku sangat senang dia akan tinggal bersama kita untuk beberapa bulan. Aku tidak bisa lebih bahagia. Bayangkan beberapa bulan bersama normal. Yipi, apa menyenangkan? Dan aku menghargai kalian sangat baik dan selalu tersenyum padanya. Apa kau benar-benar bermaksud begitu, Garfield? Hanya sebentar. Aku tidak bisa membiarkanmu normal. Kau menjengkelkan, kau menjijikkan, kau menjijikkan dan menjengkelkan. Garfield, aku akan keluar sebentar. Bermain dengan baik ya bersama normal. Ya, aku akan bermain dengan baik bersama teman baikku, normal. Menjengkelkan dan menjijikkan. Dan apakah aku mengatakan menjijikkan tadi? Kau hanya iri, Garfield. Ini karena aku gambaran kelucuan dan kau gambarannya. Dan kau akan mengambil makanan ringan dan kemudian duduk di kursimu dan menonton TV. Aku akan menyingkirkannya. Itu demi kebaikan nama kucing. Satu untuk semua. Garfield mempunyai hal buruk padaku, tapi dia adalah salah satunya yang buruk. Hampir seburuk waktu dia menempelkan telinga tikus padaku dan mencoba menjualku ke toko hewan peliharaan sebagai tikus besar. Garfield! Garfield? Siapa Garfield? Oh, ayolah, kau tahu siapa Garfield? Anjing kecil baik ini? Terima kasih Garfield. Sangat manis. Sebagaimana kau menjilatiku seperti itu. Apakah Garfield kehilangan ingatannya? Ada cara mudah untuk mencari tahu. Misalnya, seperti ada lasanya di dapur. Lasanya? Bukankah itu makanan menggemukkan? Dia mengidap amnesia, Odi. Odi, pergi keluar dan tunggu John pulang. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. John? Siapa John? Dia adalah orang yang tidak pernah tahu harus melakukan apa. Tapi lebih baik dia tidak menemukan di sini.
Kenapa tidak? Kau adalah kucing gang kotor bernama Ichabod dan kau tidak boleh berada di rumah ini. Ichabod? Iya, kau tinggal di luar dan kau hanya makan makanan yang kau temukan di tempat sampah. Ya, jika dia berkata begitu. Dan sekarang aku memiliki seluruh rumah untuk diriku sendiri. Yes. Aku agak lapar. Aku lebih baik mencari tempat sampah. Ichabod? Aku sepertinya tidak akan menemukan banyak. Oh, ini ada sesuatu. Hei, kalau kau tidak makan itu. Ayo kita makan. Aku lapar, Kak. Ya, ini ini makanan bagus. Kalian suka itu? Ini makanan terbaik yang kumakan. Benar-benar tepat sasaran. Hei, selamat datang di lingkungan ini, teman. Namaku Tido dan dia kakakku Gino. Dari mana kau berasal? Aku tidak tahu. Ini sangat luar biasa, tidak ada Garfield di sekitar. Tidak ada yang menggangguku, tidak ada yang mengirimku ke Abu Dhabi. Baiklah, jadi Odi merindukan temannya. Nah, aku tidak... ayo kita lihat, yang mana gambaranku yang lebih bagus. Apa bedanya? Aku manis di kedua-duanya. Baik sekali kalian memperkenalkanku berkeliling. Jangan ambil hati, Ichabod. Kami biasanya tidur di gang ini, milik seseorang yang membuka restoran di sebelah sana. Dia melemparkan sesuatu yang lezat, bahkan lebih baik dari tulang ikan. Hei kau kucing, apakah kalian tidak merobohkan tong sampah itu lagi? Kalian lakukan, aku akan panggil pihak berwenang. Dia pikir kita melakukannya, padahal tidak. Tapi Crusher yang melakukannya. Crusher? Aku tidak tahu siapa Crusher, tapi aku sangat lapar. Kau akan menyesal. Ya, apalagi kalau Crusher datang. Mungkin ini menggemukkan, tapi aromanya sangat lezat. Hei kalian, siapa namamu? Ichabod. Ichabod? Oh baiklah, berikanku laksanya itu Ichabod. Tidak. Tidak? Baiklah, kau tahu apa yang akan kulakukan? Tidak, tapi aku tahu apa yang kulakukan. Oh tidak. Halo, apakah ini Departemen Pengawasan Hewan? Baiklah, Ichabod, kau sudah kelewatan. Kau telah menyingkirkan Crusher. Cemerlang. Kau cukup pintar untuk seekor kucing yang tinggal seumur hidupnya di gang. Terima kasih, tapi aku sangat tertarik dengan rasanya ini. Aroma itu, tekstur itu, aku mengetahui aroma dan tekstur itu. Sebaik aku mengenal namaku sendiri. Dan namaku sendiri adalah Garfield. Garfield? Lebih baik dari Ichabod. Kenapa tidak? Teman-teman, aku harus pergi membuat perhitungan dengan seseorang. Seseorang yang sangat manis untuk kebaikanku sendiri.
Hai, Odi. Oh. Hei, aku juga senang bertemu denganmu. Tapi tunggu dulu ya. Kau adalah kucing kotor yang bernama Icabod. Kau tidak boleh berada di rumah ini. Ikabod? Iya, kau tinggal di luar dan kau hanya makan makanan yang kau temukan di tempat sampah. Aku ada pekerjaan yang harus dilakukan. Di dunia ini, sulit untuk belajar benar-benar mencintai dirimu sendiri. Aku tidak ada masalah sama sekali. Garfield? Garfield? Siapa Garfield? Namaku adalah Ikabod. Aku adalah kucing gang dan makan dari tempat sampah. Aku butuh pekerjaan. Bisa aku menjadi pembantumu? Kau? Pembantuku? Baiklah. Ambilkan aku 2 telur dan 3 telur dalam 2 menit. Sampingnya sesuatu yang membutuhkan waktu lama untuk memasak. Tentu saja. Biarkan aku menyesuaikan kursimu. Garfield, biarkan aku keluar, Garfield. Garfield. Garfield? Siapa Garfield? Namaku Ikabod. Garfield. Cabut kau. Ini Abu Dhabi dan langkah di atasnya. Garfield. Lepaskan. Ini dia teman-teman. Apa kalian tahu di mana Normal? Mulai sekarang, aku akan mengatakan suatu tempat di Samudra Pasifik. Hah? Jangan kasar. Kita harus melayani tamu kita dulu. Ini dia teman-teman. Wow, sepertinya itu kelihatan lezat. Ini lebih bagus daripada makan tulang ikan dari tempat sampah. Tentu saja, kalian belum pernah mencicipi makanan John.